kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan yang baik-baik saja. Kita semua percaya bahwa sukacita kita hanya ada pada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Let's praise Him. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Yes Jesus, Kaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Lewati badai Kau selalu ada. Come on, sing it out. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, hancurkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Yes. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sing haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Oh, sukacita surga nyata penuhiku, sukacita surga nyata penuhiku. Kami percaya mujizat-Mu terjadi di tempat ini Tuhan. Kau Tuhan jadi
andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Oh, Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Ku percaya mujizat-Mu terjadi.
hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar. Oh, segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami percaya kemenangan Tuhan berikan kepada setiap kami dan di dalam keluarga kami pada saat ini dimanapun kami ada, dan terjadi kesembuhan, terobosan, kelepasan di dalam hidup kami. Dan kami percaya berkat Tuhan tercurah, mengalir atas keluarga kami dan setiap kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau mempersembahkan segala yang Tuhan sudah berikan kepada kami, dan kami memberikan dengan hati yang penuh syukur dan sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara, saya ajak saudara untuk mempersiapkan persembahan saudara. Saudara bisa memberikan secara online dengan scan barcode yang tertera di layar pada saat ini. Mari kita akan sama-sama deklarasikan persembahan kita. 3, 2, 1. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan.
diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan, keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Sekarang saatnya kita menerima berkat firman Tuhan. Saya mengajak setiap kita untuk bisa mempersiapkan hati dan pikiran kita, dan kita fokuskan kepada Tuhan Yesus. Dan juga siapkan Alkitab dan catatan saudara, supaya saudara bisa mencatat semua yang Tuhan sampaikan melalui hamba Tuhan hari ini. Saya percaya firman Tuhan hari ini akan memulihkan, mengubah paradigma Anda, dan memberkati hidup saudara. Amin. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kesempatan kali ini. Kami boleh beribadah bersama-sama sekalipun melalui ibadah online. Engkau bisa tetap memberkati umatmu, Engkau tetap bisa menjamah umatmu, dan Engkau tetap bisa melawat umatmu dimanapun mereka berada. Tuhan, marilah Engkau berbicara kepada kami. Berkata-katalah Tuhan Engkau kepada kami. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari angkat Alkitab kita deklarasikan bersama-sama. Mari katakan 1, 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan bagian yang ke-6 serial Heaven on Earth. Bagaimana saudara bisa mengalami suasana surga. Bukan hanya suasananya, saudara bisa mengalami mujizat yang datang dari surga, kesembuhan yang datang dari surga. Melalui apa? Bagian ini adalah bagian saya beri judul perspektif. Cara pandang. Bagaimana cara saudara memandang firman Tuhan, yang kemarin saya beri judul God's Word. Sebenarnya perspective of God's Word. Cara pandang saudara terhadap firman Tuhan akan menentukan seberapa dimensi sorga, kuasa sorga mengintervensi saudara di muka bumi. Nah, saya akan mulai mereview sedikit apa yang minggu lalu saya sampaikan. Dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Perhatikan ya. Sebab ini nanti akan menjadi basic eksposisi saya dalam khotbah hari ini. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi dari pembacaan yang tadi kita baca, Alkitab menulis dengan jelas, kemarin saya review sedikit, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu sebenarnya adalah Allah. Jadi, bagaimana cara pandang seseorang terhadap firman yang dia baca, terhadap firman Tuhan yang dia renungkan, terhadap firman Tuhan yang dia hadapi, itu akan menentukan tingkat mujizat atau level atau derajat mujizat, atau saya sebut pengalaman supranatural yang terjadi dalam hidup saudara. Jadi ada orang-orang yang mengalami pengalaman supranatural itu harian. Hari ini saya ditegur Tuhan, besok saya berubah, saya lakukan. Hari yang sama pada besok itu terjadi mujizat. Ada orang yang sakit, lalu kemudian dia ditegur Tuhan dan dia berubah, dan akhirnya dia bisa
mengalami pengalaman supranatural, kesembuhan secara supranatural. Nah, kemarin saya sudah membicarakan ada 3 yang sudah saya sampaikan. Hari ini saya akhiri dengan 2 pandangan terhadap firman. Beberapa pandangan orang terhadap firman Tuhan. Yang pertama, kemarin kita sudah belajar firman Tuhan itu dipandang sebagai bahan bacaan orang Kristen. Makanya tiap hari disuruh pendeta baca firman, ya juga kayak bacaan aja, perwakilan dari Bobo, ya. Biasanya baca Bobo atau baca Times atau baca koran yang lain, dan itu dianggapnya sebagai bahan bacaan. Kemarin saya sudah bahas. Kedua, ada orang yang menganggap firman Tuhan sebagai manual kehidupan. Makanya ketika dalam kehidupan ada yang mogok, dia seketika bisa langsung tahu di mana manual yang rusak, yang dia langgar. Dan ketika dia tahu manual yang dia langgar, dia perbaiki, jalan lagi. Oleh karena itu, sesimpel itu sebenarnya seharusnya saudara hidup, menikmati sorga di muka bumi. Ada yang ketiga, ada orang yang menganggap firman Tuhan itu adalah sumber daripada iman. Makanya ada orang yang beriman teguh, ada orang yang labil, hidupnya itu labil. Ada persoalan sedikit di tengah pandemi ini, kelihatan sekali Anda yang punya iman yang kokoh, yang kuat, dan Anda yang labil karena Anda tidak punya fondasi iman yang benar. Firman Tuhan adalah sumber daripada iman. Tapi yang keempat dan kelima hari ini saya akan bahas. Itu kemarin kita sudah bahas. Sekarang yang keempat. Hari ini dan yang kelima saya akan bahas hari ini. Yang keempat. Di dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang keempat dikatakan begini. Dengan jalan itu, ayat sebelumnya tentunya ayat 3. Dengan jalan itu Tuhan telah menganugerahkan, telah memberikan kepada kita, perhatikan apa yang diberikan, janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya oleh janji itu, Tuhan sengaja menaruh janji di dalam firman-Nya, supaya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan kamu luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Saudara, Alkitab jelas menulis di dalam firman Tuhan itu ada janji. Jadi ada orang yang berpandangan atau ada orang yang melihat firman Tuhan itu adalah firman yang penuh dengan janji-janji Tuhan. Kalau saya baca firman Tuhan, saya baca itu seperti seorang bapak yang sedang berjanji berbicara kepada saya. Nah, saudara, bagaimana? Saya pengen supaya saudara juga menikmati firman Tuhan itu seperti seorang bapak yang memberikan janji-janji yang besar. Jadi dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang keempat, Tuhan memberikan kepada kita janji-janji yang besar. Kenapa disebut janji yang besar? Tentunya ada tujuan. Saya kalau memberikan janji kepada anak saya ketika dia kecil, ada tujuannya. Ada tujuannya apa? Supaya dia belajar. Papa akan belikan kamu sepeda kalau kamu naik dengan nilai yang bagus. Berarti dia akan berusaha, ada tujuannya Tuhan. Kenapa dia memberi janji? Kita aja kalau memberikan janji kepada anak kita dengan tujuan. Sekarang karena saya perlakukan anak saya begitu ketika dia kecil, sekarang dia mengajar anaknya cara yang sama. Dia pengen anaknya sekarang berumur 3 tahun, kalau dia sudah tidak ngompol umur 3 tahun, maka dia dapat prestasi. Dia bilang, kalau kamu tidak ngompol, kamu bisa nonton video tayo mobilnya. Supaya apa? Bukan tayonya, ngompolnya, pendidikannya yang diinginkan. Tuhan juga sama. Kenapa sih Tuhan memberikan kepada kita janji yang tidak kecil atau janji yang besar? Ada 2 tujuan. Tujuan yang pertama, Tuhan memberikan janji yang besar dengan tujuan supaya kita bisa luput dari hawa nafsu yang jahat yang menimpa dunia hari-hari ini. Saudara, kenapa Tuhan pengen supaya Anda itu kudus? Karena kalau saudara kudus, Anda tuh bisa mengalami janji Tuhan. Dan Tuhan sengaja memberikan janji itu kepada kita supaya kita itu menjaga kekudusan. Ini bukan saya yang ngomong, Tuhan. Supaya kamu tuh luput.
Supaya kamu itu lebih jatuh cinta kepada Tuhan dan firman-Nya daripada kamu mendengar kata-kata dongeng cerita di dunia ini. Daripada kamu mendengarkan filosofi dunia, lebih baik kamu percaya kepada janji-janji Tuhan. Jadi Tuhan itu memperlakukan kita seperti anaknya. Dan bahkan Tuhan berkata janji Tuhan itu seperti emas yang lebih murni, yang dimurnikan, seperti perak pilihan yang sudah dimurnikan. Artinya Tuhan itu sebelum berjanji, sebelum dia ngomong, dia itu telah uji. Saudara perhatikan, nanti satu hari saya akan berbicara betapa pentingnya Tuhan itu memberi firman. Nanti lain kali. Kenapa Tuhan itu enggak banyak berbicara? Mungkin banyak orang berkata, kok Tuhan enggak bicara? Tuhan itu benar-benar yang penting sekali baru berbicara kepada kita. Sebab sekali dia berbicara, dia mengikatkan dirinya kepada firman yang dia sudah keluarkan. Oh, jangan main-main. Jangan anggap saudara seperti orang lain berjanji. Jadi alasan Tuhan kenapa dia memberikan janji yang besar dan berharga, karena dia pengen supaya saudara itu luput dari hawa nafsu. Dia pengen saudara hidupnya benar, keluarga ya jangan menyimpang, suami-suami ya jangan affair dengan orang lain, istri-istri setialah sama suamimu. Anak-anak taatilah orang tuamu. Dia ingin supaya saudara terhindar dari semua kerusakan dunia ini. Dia ingin supaya Anda luput dari hawa nafsu yang jahat. Dengan kata lain, dia pengen saudara hidup kudus. Jadi goalnya Tuhan, kalau kamu kudus, kamu akan mengalami janji-janjiku. Dia balik. Aku berikan janji yang besar dengan tujuan supaya kamu luput dari hawa nafsu dunia yang jahat menimpa dunia ini. Saudara, di tengah pandemi seperti ini, percayalah, jangan percaya kepada apa yang dikatakan di luar. Percayalah kepada apa yang difirmankan Tuhan. Engkau akan melihat hasil yang dahsyat dari janji Tuhan. Yang kedua, kenapa Tuhan memberikan janji yang besar dan sangat berharga? Supaya kamu mendapatkan kodrat ilahi. Kamu itu bisa menjadi serupa dengan Kristus. Tuh maksudnya. Jadi kodrat ilahi itu supaya kamu itu menjadi serupa atau mirip dengan Tuhan Yesus. Saudara jadi orang Kristen tahun demi tahun, hidup kita harus berubah. Supaya kalau orang melihat kita, dia melihat Yesus. Sekarang saya tanya, kalau orang lihat saudara tahun ini gimana? Lebih baik nggak dari tahun lalu? Saya berdoa semua jemaat, kita mengevaluasi gimana? Apakah tahun ini kita lebih sabar nggak daripada tahun lalu? Tahun ini kita bisa panjang sabar nggak daripada tahun lalu? Waduh Pak, tahun ini saya gagal Pak. Kenapa? Pandemi Pak. Mudah marah. Apa saja yang tidak saya langsung marah. Saudara belajar please. Belajar kuasai dirimu supaya orang lain kalau lihat saudara itu kayak Yesus. Karena tujuan Tuhan memberikan janji yang berharga supaya saudara mendapatkan kodrat ilahi. Pak, bukankah itu berat? Oh iya. Itu sebabnya Tuhan memberikan janji yang besar. Tujuan orang Kristen, tujuan saudara menjadi orang Kristen itu haruslah tujuan saudara adalah menjadi serupa dengan Yesus. Saudara jangan anggap Anda itu sepelekan ini. Itu sebabnya dia kasih Anda janji yang besar. Sebenarnya goalnya Tuhan bukan janji itu terjadi dalam hidup saudara, lalu itu yang menjadi yang terbesar. No, yang terbesar itu dibalik itu seperti saudara memberikan janji kepada anakmu, ada sesuatu yang Anda tuju. Tuhan ingin supaya saudara mengalami mujizat, mengalami pertolongan, supaya saudara itu kembali kepada Tuhan dan saudara makin hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Saya berdoa, semua jemaat yang mendengarkan kebenaran ini, hidup saudara tahun ini harus jauh lebih baik. Sekalipun kondisi hari ini mengalami pandemi, karakter Kristus harus keluar dari dalam hidup kita. Panjang sabar, berlimpah kasih setianya. Amin saudara. Usus saudara di pandemi ini harus lebih panjang daripada sebelum masa pandemi. Janji-janji apa saja di dalam Alkitab? Banyak. Ada janji saat saudara khawatir. Khawatir aja dulu. Jangan khawatir. Tuhan berikan gitu saudara. Jangan kita bersedih, ada janji ketika Anda bersedih. Jangan ada janji ketika Anda kesepian.
Ada banyak janji. Ada janji ketika saudara berbeban berat, datanglah kepadaku. Kamu yang letih lesu dan berbeban. Waduh, semua janji-janji itu memang besar-besar. Tetapi saudara, bukan mainannya, bukan berkatnya, bukan. Dia ingin supaya apa yang dirindukan Tuhan dalam hidup saudara, saudara menjadi serupa dengan Yesus. Itu yang dia ingin. Dia ingin kejar dari dalam hidup saudara. Tuhan berikan kepada saudara janji untuk memperoleh hidup yang kekal. Siapa yang percaya kepada Yesus, kamu akan memiliki hidup yang kekal. Mungkin ada saudara yang hari ini belum memiliki kepastian keselamatan. Terima. Kemarin saya bersama dengan istri saya naik mobil, lalu kemudian ada orang di belakang saya dan saya mulai menceritakan tentang Yesus. Saya cerita Yesus supaya dia juga percaya Yesus. And the end saya tantang. Apakah kamu mau juga menerima Yesus? Seperti saya terima Yesus. Pak, yang itu jangan sekarang ya Pak ya. Nanti saya tak pikir dulu ya. Ya boleh, gak apa-apa. Yang penting pokoknya saya berikan supaya banyak orang juga diselamatkan. Jadi kalau orang ketemu saya, orang itu belum pernah saya beritakan Injil, dia pasti harus menerima berita Injil dari mulut saya. Kenapa? Karena memang itulah kerinduan Tuhan, semakin banyak orang diselamatkan. Nah, saya ingin menyampaikan ada janji yang Tuhan berikan. Dan saya pengen supaya saudara berdoa sungguh-sungguh. Kenapa saya ambil waktu ini pada sesi ini, saudara memegang ada satu janji besar yang diberikan oleh Tuhan. Dan Tuhan ulang-ulang kembali dan lewat nabi-nabinya dia berbicara berulang kali. Janji itu adalah di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15 ayat 16-17. Kenapa saya spend waktu ini? Sebab saya pengen sorga waktu mengintervensi bumi, waktu Tuhan bekerja dahsyat di muka bumi, jangan ada seorang pun jemaat WTC yang tidak tahu akan apa yang akan sedang terjadi dan apa yang akan Tuhan kerjakan dan waktu yang akan datang. Sebab dia berjanji, dia berkata begini, kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Supaya, perhatikan lihat ya, supaya semua orang lain mencari Tuhan. Dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah, yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan, yang melakukan semuanya itu. Jadi kalau begitu Pak, apa sih janjinya? Ini perhatikan. Pada hari terakhir, saudara dan saya sekarang ada di posisi terakhir. Bahwa dia akan merestorasi pondok Daud. Dengan tujuan apa dia punya janji ini? Perhatikan ini. Dia punya tujuan supaya segala bangsa yang tidak mengenal Tuhan, dia bisa mencari Tuhan. Saya pengen semua saudara berdoa untuk janji Tuhan yang ini. Makanya firman Tuhan itu berisi dengan janji-janji Tuhan yang besar, supaya saudara bertekun berdoa, dan ketika terjadi sesuai apa yang dijanjikan, maka saudara akan lihat bukan hanya saudara selamatkan, keluarga saudara, orang tua saudara, tetangga saudara, mungkin orang yang bekerja dengan saudara, mereka bisa diselamatkan bersama-sama. Nah Pak, kalau begitu apa sih yang dimaksud dengan Tuhan restorasi pondok Daud sehingga Tuhan bisa membuat banyak orang datang dan mencari Tuhan? Restorasi pondok Daud itu adalah ini anunya. Saya menyampaikan ini adalah pesan dari Bapak rohani saya yang saya yakini dan saya mau bagikan kepada saudara supaya saudara juga meyakini yang sama apa yang saya sampaikan. Sehingga saudara menanti-nantikan supaya ketika terjadi sesuatu, saudara ikut ambil bagian. Semua cabang akan lihat penuaian, semua gereja akan lihat penuaian yang besar. Apa sih Pak restorasi pondok Daud? Restorasi pondok Daud itu definisinya ini diambil dari kehidupan Daud. Daud itu prajurit yang gagah perkasa, yang memiliki gaya hidup apa? Doa, pujian, penyembahan, siang dan malam, dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman now, zaman sekarang ini. Sebab Daud itu bekerja, Alkitab menulis gini, Daud itu melayani Tuhan pada generasinya. Nah, restorasi pondok Daud tentunya bukan zaman Daud, tentunya untuk kehendak Tuhan pada zaman now. Dia merestorasi, Tuhan punya rencana yang hebat pada zaman sekarang.
Saya akan mulai satu persatu. Apa sih Pak yang dimaksud dengan prajurit yang gagah perkasa? Prajurit yang gagah perkasa itu artinya orang yang siap sedia melakukan peperangan rohani. Wah. Jadi Tuhan mau supaya saudara siap sedia anytime. Kalau ada pekerjaan kuasa kegelapan, saudara adalah orang yang siap. Semua yang menghentikan revival, saudara yang siap menghancurkan pekerjaan setan yang menghalangi revival. Apakah Anda siap juga? Kalau Anda siap, saudara adalah prajurit yang gagah perkasa. Saudara, kita disuruh Tuhan pergi ke Sidon, sudah berapa tahun kita doa? Kira-kira udah 7 tahun lebih, kita memasuki tahun 8 atau 9. Begitu kita memasuki 7 tahun pertama, sekarang memasuki 7 tahun sekuen yang kedua, berdoa terus melakukan peperangan di pusat okultisme yang ada di Provinsi Banten ini. Dengan apa? Dia ingin supaya kita lakukan peperangan rohani. Kita menanti revival besar di Provinsi Banten. Saudara dimanapun saudara berada juga, saudara mesti siap dipakai Tuhan untuk lakukan peperangan rohani. Kalau saudara menjadi prajurit yang gagah perkasa dan siap melakukan peperangan rohani, saudara juga harus siap menjaga kekudusan hidup saudara supaya selalu menang dalam peperangan. Perhatikan, ada orang yang kalah dalam peperangan dan ada orang yang menang. Bukan tergantung kepada kehebatan seseorang, kepada apakah saudara hidup dalam kekudusan atau tidak. Saya berdoa lewat kebenaran ini, jangan ada yang meremehkan kekudusan. Kalau saudara perang, saudara kemenanganmu terletak kepada saudara menjadi satu dengan Tuhan atau hidup dalam kekudusan. Tadi prajurit yang gagah perkasa, yang memiliki gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan. Apa sih Pak gaya hidupnya dari prajurit itu? Dia adalah prajurit itu seorang yang selalu intim dengan Tuhan. Saya pengen saudara yang mendengar kebenaran ini sebelum Anda mengetahui apa yang akan terjadi, saya pengen supaya saudara punya gaya hidup. Gaya hidupnya gimana Pak? Intim dengan Tuhan. Itu sebabnya di gereja ini kekuatan gereja kita saudara. Saya pengen wariskan ini kepada semua jemaat. Dan saya berulang-ulang kepada inti dan pengerja. Saya pengen wariskan kedekatan hidup dekat dengan Tuhan. Itu hidup yang indah. Dan kekuatan gereja kita ini adalah mendengar arahan Tuhan, mendengar suara Tuhan, dan melakukannya dengan setia. Apa saja yang diperintahkan, itu yang membuat gereja kita hari demi hari dibuat oleh Tuhan semakin besar. Karena memang Tuhan memberikan janji-janji yang besar. Jadi gaya hidup dari prajurit itu tadi, pasukannya Daud, itu senang apa Pak? Memuji, menyembah Tuhan. Itu sebabnya saudara, saya senang mengajak saudara dan melatih saudara untuk bangun mesbah. Makanya di tengah pandemi saya naikin mesbah Senin, mesbah Kemis. Setiap Senin dan setiap Kemis saya bangun mesbah doa. Kenapa? Karena saya pengen ngajak semua suami pimpin mesbah dalam keluarganya. Saya pengen ngajak keluarga senang berdoa dan memuji Tuhan. Saya senang ini menjadi gaya hidup, bukan cuma pandemi. Saya pengen saudara setiap hari justru. Saya Senin dan Kamis hanya memberi contoh saja. Tetapi saudara bukan hanya itu pada doa fajar. Doa fajar juga saya ajak jam 5 pagi. Semua ajak masuk di dalam doa fajar. Bahkan kita punya menara doa siang dan malam. Wow, saudara mesti ngerti yang ini, bagian ini. Saudara perhatikan ya. Kenapa sih Pak di gereja kita itu kok sembayangnya kok banyak? Ayo, saudara ngerti sekarang kenapa? Karena saya punya ada janji Tuhan yang besar yang sedang saya nantikan. Dan saya terus mengajak saudara untuk intim dengan Tuhan. Karena itulah yang dia kehendaki waktu dia merestorasi. Sebelum kota kita direstorasi, sebelum bangsa kita direstorasi, saudara terlebih dahulu yang menjadi alat Tuhan. Untuk restorasi terjadi, saudara direstorasi terlebih dahulu oleh Tuhan. Saudara makanya di gereja kita, saya juga suka aneh. Saya juga suka memperhatikan kelakuan daripada jemaat ya. Gembala itu suka memperhatikan kelakuan jemaat. Saya undang pembicara dari Amerika.
keluar uang besar sekali. Hotel, transport business class kalau orang-orang yang sudah berkelas. Hotelnya pun harus berkelas. Semua berkelas, makannya pun harus berkelas. Semua berkelas. Persembahannya pun harus berkelas. Waktu KKR tiba, saya kaget. Saya merenungkan, Tuhan, kenapa yang datang kok nggak banyak? Saudara, waktu saya merenungkan ini, saya pulang, saya sedih ya. Saya sedih, pulang lalu saya mengambil kesimpulan. Ternyata anak-anakmu itu ya, yang membuat dia mengalami pertolongan Tuhan itu karena mereka bertemu dengan aku, kata Tuhan. Jadi semua yang kamu buat selama kamu mengandalkan manusia tidak akan pernah menarik orang. Tapi kalau kamu hadirkan Tuhan baru menarik orang. Dan menghadirkan Tuhan nggak perlu lagi, nggak perlu biaya besar lagi, saudara. Itu sebabnya, saudara, saya ajak semua orang senang masuk dalam doa, pujian, penyembahan. Karena itulah yang melahirkan banyak dimensi supranatural terjadi dalam gereja ini dan dalam hidup saya. Dan sebentar lagi mengalami, semua saudara juga akan mengalami, terjadi. Lalu apa artinya Pondok Daud? Pondok Daud adalah prajurit yang gagah perkasa, gaya hidupnya doa, pujian, dan penyembahan. Lalu dia bersedia ini, perhatikan, melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Apa sih Pak kehendak Tuhan pada zamannya? Matius 28. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa apa, saudara? Muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi Tuhan, ini kehendak Tuhan pada zaman now. Apa Pak kehendak Tuhan? Supaya saudara dan saya, ini kehendak Tuhan pada zaman now. Apa Pak? Yang pertama, supaya saudara dan saya melakukan amanat agung. Apa itu? Great Commission. Saudara tidak tahu kapan Roh Kudus melanda bumi ini. Tapi saudara, bagianmu dan bagian saya adalah beritakan Injil kepada siapapun yang saudara dengar dan saudara kenal. Siapapun yang saudara temui adalah kesempatan buat saudara beritakan Injil. Itu sebabnya kadang-kadang bersama dengan anak saya sengaja memberi contoh anak saya memberitakan Injil itu kayak gini loh. Mudahnya loh, lihat nih caranya, mudah sekali. Kenapa saya sengaja memberitakan Injil di depan istri saya? Karena supaya istri saya juga lihat nih loh, memberitakan Injil itu gampang. Mudah nih, lihat. Bagianmu menceritakan Injil, mengenai dia percaya atau tidak, itu bukan urusanmu. Sebab kalau dia percaya, saudara jangan bangga. Itu karya Roh Kudus. Kalau saudara ditolak, juga jangan sedih. Waktu saudara ditolak sedih terus kemudian 7 hari tidak makan gitu, saudara. Jangan juga. Bagianmu lakukan. Great Commission. Nah, Great Commission sebenarnya terdiri dari 2 bagian. Yang pertama adalah memberitakan Injil. Tapi ada bagian yang kedua tadi saudara baca. Ajarlah mereka melakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Itu namanya apa Pak? Itu namanya discipleship. Jadi di dalam memberitakan Injil dan pemuridan, itu 2 itu dibungkus oleh Tuhan menjadi satu yang namanya amanat agung. Dua-duanya penting, bukan satu atau salah satu yang penting. Dua-duanya penting, memberitakan Injil penting, memuridkan penting. Gereja kita, mulai dari gereja kita ini sejak berdiri tahun 2004 sampai hari ini, setiap Selasa adalah hari krusial. Setiap kali saya tidak pergi ke luar negeri atau keluar kota, selalu saya sediakan waktu, saya muridkan para pendeta di gereja kita. Tim inti, ketua-ketua divisi, semuanya saya muridkan. Ketua distrik saya muridkan. Ketua-ketua pilar saya muridkan. Untuk apa saudara? Supaya mereka bisa serupa dengan Kristus. Supaya mereka melakukan hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Sebab amanat agung yang pertama adalah itu adalah memberitakan Injil, tapi yang kedua adalah menjadikan mereka menjadi murid Kristus.
Saudara, Barna Research, dia membuat research bahwa 51% orang itu dia bilang, saya belum pernah dengar apa itu amanat agung. Kasihan sekali ya, tapi risetnya bukan di Indonesia, di Amerika. Saya berdoa lewat kebenaran ini, saya berdoa supaya saudara semua dimuridkan. Pak, saya kok nggak dimuridkan sama Bapak? Oh iya, nggak semua ke saya. Saya muridkan saudara jemaat di ibadah raya. Lalu kemudian di dalam kelas TC, pemuridan melalui 4 cara. Ibadah raya, kelas TC, kemudian memuridkan dalam kelompok kecil dalam kersel. Kalau saya tugasnya kersel inti. Makanya saya minta semua jemaat saudara, walaupun online, saya ngajar online, saya tetap memuridkan orang-orang inti para pendeta. Online, tidak ketemu. Saudara, makanya saya encourage saudara supaya saudara semua membangun kersel. Tolong saudara bangun kersel. Para suami yang ingin dimuridkan, wanita ada kelas yang namanya permata. Para pria, kemarin saya bicara 2 sesi, untuk supaya terjadi kesembuhan, maka para pria harus dimuridkan. Pak, ada wadah nggak pemuridan para pria? Ada, namanya Man of Integrity. Pak Erwin Widodo, dia adalah pembina untuk Man of Integrity. Saudara bisa kontak kepada nomor di bawah ini, untuk bisa menghubungi Man of Integrity. Bisa lewat tim MOI, dan ada bahan pemuridan yang sudah disiapkan untuk para pria supaya saudara bisa berfungsi lebih maksimal. Restorasi Pondok Daud ini sebenarnya adalah, apa sih Pak, kenapa Bapak berbicara tentang ini? Sebab restorasi Pondok Daud ini adalah persiapan memasuki janji Tuhan yang terakhir, yaitu lahirnya Pentakosta yang ketiga yang akan melanda dunia sehingga terjadi penuaian terbesar untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Saudara, Pentakosta yang pertama mengakibatkan kurang lebih 70% penduduk bumi mengenal Tuhan. Wow, besar. Tapi penduduknya belum banyak memang. Pentakosta kedua terjadi di Azusa Street. Pentakosta pertama terjadi di Yerusalem. Pentakosta yang kedua terjadi di Azusa Street ini, itu mengakibatkan gerakan yang sekarang 70% dari orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah hasil daripada Pentakosta yang kedua. Pak, kalau begitu bagaimana dengan Pentakosta ketiga? Wow, Pentakosta ketiga, para nabi-nabi Tuhan bernubuat. Dari Australia, Russell Evans, dia bernubuat bahwa dari Indonesia akan keluar jutaan anak muda dengan api yang menyala-nyala, yaitu api Pentakosta yang ketiga yang akan bekerja dengan dahsyat di seluruh dunia. Dan saya percaya nanti saudara, anak-anak muda kita, kenapa kok anak-anak muda? Dia akan menyebar dari Indonesia ke bangsa-bangsa karena memang anak-anak kita semua memang fasih bahasa Inggris. Kalau kita ini little I can gitu ya saudara. Tapi kalau mereka, waduh saudara, saya sama anak saya saja udah generasi berikutnya jauh lebih bagus. Ya saya tidak dikursusin, kalau dia kan saya kursusin saudara. Saya orang melarat, bagaimana orang tua saya kursusin, sekolah aja hampir mandek. Jadi generasi anak-anak kita ini sekarang semuanya kecil-kecil aja udah ngomong bahasa Inggrisnya. Waduh saudara, kadang-kadang kita yang tua malu. Saya ingin memberikan saudara pengertian yang sudah didapatkan hingga hari ini. Ada 5 hal yang Anda mesti doakan dalam doa-doa saudara. Lahirnya Pentakosta. Sebab ini Tuhan memberikan janji yang besar dan yang sangat berharga. Apa itu Pentakosta yang ketiga, Pak? Pentakosta ketiga ada 5 hal yang Anda harus tahu. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman sekarang, zaman now, melebihi terjadi di Azusa Street Pentakosta yang kedua. Jadi jadi saudara, saya berdoa supaya saudara mendoakan dengan sungguh-sungguh agar pencurahan Roh Kudus yang terjadi di akhir zaman ini, saudara dan saya mengalami, bukan cuma melihat, Anda menjadi pelaku daripada kegerakan Pentakosta yang ketiga. Dan saudara sendiri yang akan melihat begitu banyak orang akan datang kepada Tuhan. Dan ini akan membuat unlimited kegerakan yang besar. Ini akan membuat saudara pertobatan yang luar biasa besar.
Yang kedua, apa yang akan terjadi di Pentakosta yang ketiga ini, Pak? Yang kedua, yang akan terjadi di Pentakosta ketiga adalah akan terjadi penuaian yang besar, penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum kedatangan Tuhan kali kedua. Jadi kalau begitu, saudara perhatikan ya, sebelum Yesus datang dan saudara diangkat dalam rapture, saudara ingat, sebelum rapture akan terjadi kegerakan ini. Kenapa sih Bapak minta supaya kita berdoa? Saya sudah berbicara ini kepada para pemimpin. Saya ini waktunya saya mulai berbicara kepada para jemaat. Supaya bukan hanya pemimpin yang berdoa, bukan hanya pengerja yang berdoa, tapi saya minta supaya semua jemaat Tuhan juga berdoa dengan sungguh-sungguh, supaya lawatan Roh Kudus terjadi besar-besar. Ada seorang hamba Tuhan, saudara, namanya T.L. Osborne. Dia berkata begini, there is only one purpose of Pentecost, that is effectively evangelize lost soul. There is only one purpose. Ada satu tujuan yang utama di masa Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus besar-besar. Satu saja tujuannya, yaitu supaya setiap kita bisa memberitakan Injil dengan efektif kepada jiwa-jiwa yang hilang. Sehingga jangan heran ya, makanya dua tugas ini, memberitakan Injil. Kenapa sih Bapak suka sering menceritakan bagaimana memberitakan Injil? Sebab saya pengen semua jemaat tidak terkecuali kalau Anda lagi makan bakmi, saudara nginjil temanmu yang makan bakmi. Kalau saudara lagi makan manggang yang beef yang enak itu, saudara makan ya, jangan terpesona dengan manggangnya. Di depanmu ada jiwa yang belum diselamatkan, cerita tentang Yesus. Perkara selamat apa tidak selamat, itu bukan urusan kita, urusan Roh Kudus, itu pekerjaan daripada Roh Kudus. Nah saudara, beberapa waktu yang lalu, saya lagi istirahat, tiba-tiba sekitar jam 2 atau jam 3, saya dibangunkan Tuhan. Saya kalau dibangunkan Tuhan, saya duduk, kebiasaan saya. Saya nggak mau kalau saya bangun, saya biasanya kalau tidur bisa ya nikmat aja. Tapi kalau dibangunkan, saya bangun. Saya duduk, saya tanya ada apa Tuhan? Tuhan bilang gini, kamu perhatikan, sebentar lagi WTC Kids itu akan jadi 11.000. Saya kaget, 11.000. Kenapa angkanya bukan 10 atau 15? 11.000, saya juga nggak tahu. 11.000. Terus kemudian saya diberikan strateginya. Jadi kamu mulai dengan Kids Altar. Makanya saudara, orang tua di masa pandemi ini, tolong anak-anakmu joinkan di Kids Altar. Sebab sebentar lagi saudara yang mungkin berkata, Pak saya boleh nggak saya menjadi guru sekolah minggu selama pandemi ini untuk di Kids Altar bimbing anak-anak. Oh boleh sekali. Saudara yang punya beban untuk anak-anak kita, mereka ini saudara, orang tua aja bosen, apalagi anak-anak. Saudara saya lihat cucu saya itu ya, saudara saya lihat gimana kalau orang tua dikasih tahu bisa ngerti. Kalau anak-anak kita kasih understanding, nak kita belum bisa ke mall. Kenapa Grandpa? Ada virus, virus itu Grandpa. Oh iya virus. Kamu gak boleh main-main dekat-dekatnya, pakai masker. Kenapa pakai masker? Sesek Grandpa. Iya nak, supaya kamu tidak kena virus. Jadi topik virus. Gak mudah, oleh karena itu sekarang Tuhan bilang kamu bangun Kids Altar. Jadi sekarang kita bangun Kids Altar. Yang kedua sebentar lagi WTC Worship dia akan meluncing lagu-lagu yang baru. Sebab studio sudah kita siapkan. Saudara di masa pandemi nanti saudara masuk gereja kita udah berubah. Sekarang sudah ada studio untuk broadcast dan studio untuk rekaman. Dan peralatannya semua sudah ready. Jadi sudah bisa bikin studio sendiri, rekaman sendiri di dalam gereja. Kenapa? Saya persiapkan sebab Tuhan bicara di pagi hari itu. Jadi ke depan ini saya lagi baru mikirin untuk convention center dibangun. Convention center aja belum dibangun, belum dibangun juga. Tuhan sudah bicara, kalau 11.000 kita nggak mungkin taruh sekolah minggu di bagian lantai dasar. Awalnya bisa.
Tapi saya sudah berpikir, sebentar lagi kita mesti bangun khusus untuk Next Gen Tower. Jadi ada tower khusus untuk Next Gen. Bukan Next Gen Center saja, tower. Kenapa? Sebab Tuhan sudah menaruh ada janji-janji yang besar. Kenapa saya perlu cerita kepada saudara? Supaya saudara tahu ada janji Tuhan yang besar. Saya berdoa supaya saudara mengerti apa itu janji Tuhan yang Pentakosta. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus dan tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa ke depan. Wow. Dan dia ini yang akan diutus pergi ke bangsa-bangsa. Ibu Cindy Jacob seorang nabiah, dia juga menyampaikan bahwa Pentakosta ketiga ini bukan dari Yerusalem, bukan dari Amerika, bukan dari mana-mana, datangnya dari Indonesia. So, saudara punya privilege, nantikanlah janji-janji Tuhan. Sebab firman Tuhan berisi janji-janji Tuhan yang besar dan sangat berharga. Kita doakan semua anak kita bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Apapun profesi mereka, mereka bisa dilanda oleh Tuhan. Dan mereka akan jadi pemberita-pemberita Injil yang luar biasa. Yang keempat, apa itu Pentakosta yang ketiga? Pentakosta yang ketiga itu lahirnya ini saudara di Indonesia, tapi akan bergerak ke bangsa-bangsa, dan gerakan ini dari timur ke barat. Jadi artinya dari Indonesia pergi justru ke Amerika, pergi ke Eropa. Saudara, kenapa kok anak muda? Sekarang saya baru tahu, sebab anak muda yang ready. Jadi saya minta anak-anakku, coba perhatikan anak-anak muda, kalau kamu bisa join di English Service, kamu join lah, sebab bahasa mereka bahasa English Service itu di-prepare untuk memenangkan bangsa-bangsa. Skala mininya sudah ada, kamu bisa join bersama-sama. Yang kau belum join, anak-anak yang belum pelayanan dimanapun, saya dorong saudara pergi ke English Service. Kenapa? Kalau kau pergi ke English Service, maka kau ada komunitas untuk bisa ready persiapan untuk diutus oleh Tuhan ke bangsa-bangsa. Yang kelima, Pentakosta yang ketiga akan menyelesaikan dan menuntaskan amanat agung sebelum Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Oleh karena itu saya berdoa supaya saudara, ini kita tunggu dan kita deklarasikan. 5 ini yang sudah dibuka oleh Tuhan. Dan saya berdoa supaya saudara bisa mengerti. B. H. Clandon, dan dia berkata, the only thing necessary to reach this world for gospel is people full of the Holy Spirit atau Holy Ghost. Jadi yang paling penting untuk menjangkau dunia dengan Injil adalah orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya berdoa anak muda kita fasih bahasa Inggris dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta akan Tuhan mati-matian, dan dia bergerak memberitakan Injil. Wow, dahsyat ke depan. Oleh karena itu gereja kita memfasilitasi, itu sebabnya kita punya Kids Center, kita punya Next Gen Center, kita punya FLCC, kita punya Transformation Center. Kenapa saudara? Kenapa kita invest? Sebab saya yakini janji Tuhan yang besar ini pasti akan terjadi. Anak-anak kita yang kita investasi kebenaran hari ini, mereka akan jadi orang yang hebat di kemudian hari. Sekarang yang kelima, tadi bagian yang keempat. Keempat tadi, ada orang-orang yang memandang firman Tuhan itu berisi penuh dengan janji Tuhan. Tapi sekarang yang kelima. Apa yang kelima Pak? Perspektif pandangan orang tentang firman Tuhan. Yang kelima, dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 tadi yang saya baca. Firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Pada mulanya adalah firman-firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi dengan kata lain, pandangan yang kelima nih ya, firman Tuhan, kenapa saya taruh bagian akhir? Sebab ini yang paling tinggi. Firman Tuhan itu sebenarnya adalah Allah sendiri. Makanya waktu saya baca firman Tuhan, ada orang yang menganggapnya, kok Bapak baca begitu aja, kok begitu Bapak meyakini dan Bapak lakukan sungguh-sungguh. Ya karena firman Tuhan ya Tuhan sendiri. Pagi-pagi Tuhan berkata, ketika kita lagi di Bethlehem, Tuhan berkata, bangunlah house of bread. Orang lain waktu membaca
Rut pasal 1, orang lain mungkin membaca biasa aja. Kalau saya memperlakukan firman Tuhan itu seperti Tuhan atau adalah Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan adalah Allah sendiri. Sehingga saya mentaati firman Tuhan sama dengan saya mentaati Tuhan. Itu sebabnya waktu firman Tuhan berbicara kepada saya itu memperlakukan mentaati firman-Nya sama seperti saya memperlakukan Dia berfirman kepada saya. Kalau Anda lakukan itu, hidupmu waduh makin bahagia. Orang lain, dengarkan nih, ada orang bilang begini, bapaknya untuk nolong orang miskin saja mengeluarkan uang miliaran untuk ingin bangun House of Bread. Untuk bisa nolong orang bekerja supaya dia dapat makan. Miliaran gak keluarkan. Saya bilang, kalau kita mentaati Tuhan, jangan hitung-hitungan uang. Karena uang toh datang dari Tuhan yang menyediakan. Setelah ada dua pilihan. Saudara tidak mengerjakan apa-apa dan tidak ada uang apa-apa. Tidak ada apa-apa. Tidak ada uang, gak ada apa-apa. Yang kedua, saudara disuruh mengerjakan Tuhan dan Anda taat, dan sekalipun berat, sekalipun banyak uang yang saudara perlukan, Tuhan menyediakan. Anda pilih mana? Kalau saya sih pilih taat kalau saya. Saya berdoa supaya saudara bisa mentaati Tuhan, mentaati firman-Nya, sama seperti saudara mentaati Tuhan. Karena firman Tuhan adalah Allah sendiri. Saudara, saya juga nggak tahu, baru saja saya beberapa bulan yang lalu Tuhan bicara. Saya baca, waktu di Israel saya nggak baca itu. Waktu saya baca Rut pasal 1 ayat yang keempat. Bethlehem selama 10 tahun diberkati Tuhan. Loh, ayat kayak begitu aja tiba-tiba berbicara, ada highlight. Tuhan berkata, 10 tahun aku berikan kepada kamu, maka House of Bread bukan hanya memberi makan kepada jemaat WTC, tapi harus memberi makan kota. Bethlehem itu kota, saudara. Makanya saya melipat gandakan, saya nggak tahu. Pokoknya yang jelas gini, bukannya jemaat yang makan sayur sehat HOB, tetapi juga gereja-gereja lain sudah waktunya menerima berkat dari House of Bread. Kenapa kok Bapak mikirin, ya nggak tahu kalau disuruh Tuhan, ya saya gedein aja. Saya itu jadi orang yang simple saja. Kalau disuruh Tuhan, saya kerjakan. Langkah berikutnya, nggak tahu. Nanti pasti ada dikasih tahu lagi. Waktu Anda bertemu dengan firman, sebenarnya Anda sedang bertemu dengan Tuhan yang berkuasa menjaga kita, sehingga waktu kita mengerjakan firman-Nya itu aman. Sekalipun banyak orang tidak percaya, itu tidak akan membatalkan Tuhan, gak akan membatalkan Tuhan. Yesaya 55 ayat 10, Alkitab menulis firman, Yesaya 55 ayat 10, bunyinya begini. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Anda perhatikan firman Tuhan itu tadi seperti apa? Salju yang turun dari langit dan tidak akan kembali. Demikian juga firman Tuhan. Kalau Tuhan itu udah berbicara, firman itu memiliki kuasa untuk mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Sebab firman Tuhan itu adalah Allah. Nanti Anda baca Mazmur pasal 33 ayat yang 9-10. Karena dia berfirman, maka semuanya jadi. Waktu dia bersabda, semuanya ada. Oleh karena itu saudara, saya ajari saudara untuk memperlakukan, menghadapi firman Tuhan itu ya, memang firman Tuhan itu ya adalah Tuhan. Itu sebabnya saya bersyukur banyak anak-anak saya yang sekarang sudah mulai mengerti kenapa kadang-kadang banyak perintah yang tidak masuk akal. Tapi saya berdoa supaya saudara percaya. Mari kita siapkan nanti kita untuk menerima perjamuan kudus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita angkat pujian I love you, I love you, I love you. Bilang sama Tuhan, Tuhan aku tuh cinta sama Engkau Tuhan. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you.
love you, I love you, I love you, and my heart will follow wholly after you. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Mari angkat roti tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, lalu ia memecah-mecahkannya dan ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan sudah, dalam nama Yesus. Ini pesan Tuhan. Kenapa Tuhan meminta untuk kita melakukan perjamuan kudus setiap minggu di kala pandemi? Supaya kamu yang sakit setiap minggu ada kesempatan kamu disembuhkan. Kalau kamu berbeban berat, kata Tuhan, ada kesempatan bagi kamu untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui perjamuan kudus. Dan kamu diangkat oleh Tuhan. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara alami. Tapi kalau Tuhan hadir di rumahmu, Dia hadir membawa pertolongan. Dia hadir membawa mujizat. Demikian juga ia mengambil cawan. Mari angkat cawan di tangan kanan tinggi-tinggi. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari saudara kita minum dalam nama Yesus. Mari sembah Tuhan. Mari naikkan syukurmu. Naikkan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus, Yesus. Oh. Mari datang saudara. Yang sakit datang, hampiri Tuhan. Apapun sakitmu. Kalau yang kau perlu datang kepada Tuhan, hampiri Tuhan, hampiri Tuhan. Dia Tuhan yang sudah memberikan nyawanya bagimu. Itu sebabnya setiap minggu Dia menyuruh saya untuk melakukannya, supaya Dia bisa intervensi hidup saudara. Yang bisnismu perlu mujizat, biarlah mujizat terjadi dalam bisnis saudara. Yang keluarga perlu mujizat, keluargamu mengalami pertolongan Tuhan. Keuanganmu juga bisa mengalami pertolongan Tuhan. Kalau ada di antaramu yang belum diselamatkan hari ini, dan kau berkata, Pak, aku pengen memiliki kepastian masuk dalam kerajaan surga. Kalau itu saudara, angkat tanganmu, angkat tanganmu, angkat tanganmu. Kalau kau belum punya kepastian masuk dalam kerajaan surga, angkat tanganmu. Tirukan doa saya di tempat di mana saudara berada. Tuhan Yesus, ampuni dosa saya. Hari ini aku mengundang Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya secara pribadi. Dan catat namaku dalam kitab kehidupan anak domba, supaya kalau engkau datang, kau membawa aku bersama-sama dengan engkau untuk selama-lamanya. Saudara, namamu sudah dicatat Tuhan Yesus. Siapapun yang mendengar kebenaran ini dan saudara tidak memiliki janji kepastian keselamatan, hari ini saudara terimalah dengan sukacita. Ibu Flora akan berdoa untuk saudara. Kami datang kepadamu ya Bapa Surgawi. Ya. Kami bersyukur hari ini kami mendapatkan makanan rohani yang terbaik. Ya. Aku berdoa biar firman-Mu masuk dalam hati dan hidup kami, dan itu akan berbuah-buah terus Tuhan. Ya.
Aku berdoa hari ini Kau mengajari setiap kami untuk kami punya cara pandang yang benar terhadap kebenaran firman-Mu. Ya. Sebab dan kami menghargai dengan sungguh-sungguh, sebab itulah seperti sesuatu yang sangat berharga. Ya. Terima kasih buat setiap janji-Mu yang Kau berikan. Hari ini kami sepakat berdoa bersama-sama buat Pentakosta ketiga yang sedang kami alami, Tuhan. Kami berlari-lari biar setiap kami ambil bagian dalam Pentakosta ketiga dan kami ikut bersama-sama menyelesaikan amanat agung yang Tuhan berikan. Aku bersyukur hari ini ada jiwa-jiwa baru yang Tuhan tambahkan yang namanya tercatat di dalam kerajaan sorga. Aku berdoa Tuhan, biarlah kami tidak kehilangan keselamatan, tapi setiap kami sungguh-sungguh memegang keselamatan yang Kau beri oleh karena kasih karunia-Mu semata-mata. Dan kami berjalan di dalamnya. Aku berdoa Tuhan, bangkitkan anak-anak kami, bangkitkan generasi muda. Bangkitkan generasi muda menjadi generasi Yeremia yang sungguh-sungguh melakukan segala kehendak Tuhan tanpa kompromi, dan mereka hidup dengan kuat di dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini aku berdoa buat anak-anak-Mu, keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga. Aku berdoa berikan kerukunan Tuhan, sebab ketika keluarga menjadi rukun, suami, istri dan anak-anak, kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat kehidupan sampai selama-lamanya. Aku berdoa Tuhan, anak-anak kembali kepada hati Bapa, anak-anak kembali kepada Bapak-Bapak, dan hati Bapak-Bapak kembali kepada anak-anaknya. Aku berdoa biar Engkau mempersatukan setiap rumah tangga menjadi mezbah yang indah di hadapan-Mu. Aku berdoa di setiap keluarga, di setiap rumah tangga menjadi tempat Tuhan mencurahkan berkat berlimpah-limpah. Dan kami percayakan banyak orang datang berduyun-duyun kepadamu oleh karena mereka melihat karya Tuhan di setiap keluarga anak-anak-Mu Tuhan. Aku berdoa yang sakit Engkau sembuhkan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau tolong Tuhan. Sebab jalan keluar yang sejati hanya ada dalam Engkau. Aku berdoa mereka yang membutuhkan pekerjaan, Kau berikan pekerjaan yang terbaik Tuhan. Ini kesempatan yang besar yang Tuhan berikan. Aku percaya akan selalu ada kesempatan selama kami mencari Tuhan. Allah kami selalu menyediakan yang terbaik. Aku berdoa mereka yang terbaring sakit, hari ini Engkau jamah dan Kau sembuhkan Tuhan. Mereka yang terbaring sakit, baik yang di rumah sakit, baik yang ada di rumah. Aku berdoa yang mereka yang mengalami gangguan kesehatan yang berkepanjangan, hari ini Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Biarlah oleh bilur-bilur Yesus setiap kami menjadi sembuh. Aku berdoa setiap hubungan yang rusak Tuhan pulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih kami berdoa, kami memberkati kota di mana kami berada, kami memberkati tetangga-tangga sekitar kami. Kami memberkati provinsi di mana kami berada, kami memberkati bangsa dan negara kami. Kami berdoa berikan hikmat, berikan tuntunanmu, kekuatanmu, kesehatanmu yang terbaik buat pemerintahan kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden yang ada, para menteri dan jajarannya. Kami berdoa buat setiap kepala daerah. Kami berdoa Engkau memberkati mereka berlimpah-limpah dengan hikmat daripadamu. Aku berdoa bangsa ini akan menjadi bangsa yang sungguh-sungguh takut akan Engkau. Dan Kau membebaskan daripada setiap kesesakan ketika kami mencari Engkau. Kami berdoa buat lingkungan sekitar tetangga kami, berkati mereka berlimpah-limpah. Supaya sebagaimana kami mengalami sukacita berlimpah dalam Tuhan, kami berdoa lingkungan dan sekitar kami juga mengalami jamahan dan kasih setia Tuhan yang besar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Mari angkat dua tanganmu, angkat dua tanganmu, taruh harapanmu hanya kepada Tuhan. Setiap kali kau membaca firman-Nya, temukan ada janji-janji yang besar dan berharga dalam hidup. Jangan jadi lemah. Waktu kau membaca firman-Nya, temukan ada Tuhan. Taati firman seperti kau mentaati Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah anak-anakmu, diberkati semua pelayananmu. Berkat yang berasal dari Allah Bapa kita, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Wow, what a great message
Thank you Pastor Wiroy Hadi for the message. Saya sangat diberkati dan saya percaya Tuhan juga memberkati saudara dengan firman pada hari ini dan yang baru saja kita dengarkan. Dan tentunya buat seluruh jemaat yang telah bergabung dalam ibadah online ini, thank you for joining us online today. Bagi saudara yang baru bergabung dalam online service GBI WTC, izinkan saya dan seluruh tim GBI WTC menyambut saudara hari ini. Welcome. You can reach out us, bisa klik description box di bawah ini, atau saudara bisa menghubungi kami melalui sosial media kami, atau juga melalui aplikasi GBI WTC yang bisa Anda download di Play Store maupun di App Store. Kami sangat senang dengan kehadiran Anda dan kami rindu mengenal saudara lebih lagi dan menjadi partner Anda di dalam perjalanan saudara di dalam Kristus. Bagi saudara yang ingin menceritakan bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup saudara, saudara juga bisa mengirimkan cerita saudara dalam bentuk video singkat ke email gbiwtcserpong.church@gmail.com. Saya percaya kesaksian saudara bisa menjadi kekuatan dan inspirasi bagi setiap orang yang mendengarkannya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday semua. Tema yang akan dibahas hari ini adalah 3 berkat kekudusan bagi generasi Yeremia. Ini adalah hari-hari yang sangat menentukan bagi umat Tuhan di akhir zaman, di mana semua orang sedang ada dalam kondisi yang tidak menentu karena pandemi yang melanda seluruh dunia. Dengan adanya situasi seperti ini, kita sebagai umat Tuhan dihadapi dengan 2 pilihan. Kita bisa menyerah kepada keadaan di sekeliling kita, atau kita bisa bangkit dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Salah satu kehendak Tuhan pada zaman now adalah Dia akan membangkitkan sebuah generasi yang disebut sebagai generasi Yeremia. Ini adalah sebuah generasi anak-anak muda yang dipersiapkan untuk penuaian yang terbesar di akhir zaman ini. Ciri-ciri generasi Yeremia seperti yang disampaikan oleh gembala sidang kita adalah anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Tuhan mempunyai rencana yang hebat untuk generasi ini. Namun iblis mengetahui hal tersebut. Oleh sebab itu, dia berusaha dengan segala macam cara untuk menghancurkan generasi ini dengan dosa dan segala daya tariknya. Ibrani 12 ayat 14 berkata, "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Ayat di atas adalah bukti di antara begitu banyak firman Tuhan yang menunjukkan bahwa kekudusan adalah perintah dan syarat yang dari Tuhan kalau kita mau melihat kuasa dan kemuliaannya dinyatakan. Sebaliknya, dosa adalah penyebab utama gagalnya atau tertundanya rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Sayangnya, banyak anak Tuhan tidak menyadari hal ini. Iblis akan selalu berusaha untuk menutupi kebenaran ini dengan berbagai tipu muslihatnya. Jadi apa sebenarnya yang iblis sedang berusaha untuk melakukan? Pertama-tama, iblis mau menghancurkan masa depan generasi Yeremia. Iblis memang tidak maha tahu, tetapi dia tentu mengetahui banyak hal. Dia mengetahui kekuatan dan kelemahan kita. Dan beberapa contoh senjata yang sering dipakai iblis melawan generasi muda adalah kekerasan, narkoba, imoralitas seksual, dan banyak hal lainnya. Lalu apakah yang terjadi ketika kehidupan generasi muda dikuasai oleh dosa? Yang pertama adalah hatinya menjadi keras. Hal pertama yang direbut iblis ketika seseorang hidup dalam dosa adalah hatinya. Sebab dosa menjauhkan kita dari Tuhan dan membuat kita dingin terhadap firman Tuhan. Kekerasan hati akan membuat kita susah untuk diajar dan dibentuk oleh kebenaran firman. Yang kedua adalah hidupnya tidak menjadi maksimal. Yohanes 15 ayat 5 berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Kehendaknya adalah supaya kita hidup dalam segala kelimpahan, baik jasmani maupun rohani. Tetapi dosa menjauhkan kita dari semua itu. Tetapi pilihannya ada di tangan kita masing-masing. Mari kita menabur yang baik, maka kita akan menuai keberhasilan dan kebaikan bagi kemuliaannya. Yang ketiga adalah kebinasaan kekal. Dosa pada akhirnya akan membawa kita kepada kematian, yaitu hukuman yang kekal di neraka. Banyak orang sekarang bersembunyi di balik pengajaran yang berkata, sekali selamat tetap selamat. Tetapi seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di Filipi 2 ayat 12,
kita mempunyai tanggung jawab untuk mengerjakan keselamatan itu. Oleh sebab itu, bangunlah dan hidup dalam kekudusannya. Saudara, ada 3 berkat yang akan kita terima ketika kita memutuskan untuk hidup dalam kekudusannya. Yang pertama, kita akan siap untuk menerima kepercayaan yang besar dari Tuhan. Seperti yang dikatakan di Matius 25 ayat 21. Tuhan mau mempercayakan hal yang besar kepada kita, tetapi itu semua harus dimulai dari ketaatan kita akan firman-Nya. Sekali lagi, pilihannya ada di masing-masing tangan kita. Yang kedua adalah kekudusan akan mendatangkan berkat dan anugerah Tuhan yang berlimpah. Menurut Yesaya 48 ayat 18-19, damai sejahtera dan kebahagiaan akan terus berlimpah bagi mereka yang mentaati firman Tuhan. Ketika kita memilih untuk hidup dalam kekudusannya, maka berkat dan penyertaannya senantiasa melimpah dalam hidup kita, bahkan jauh sampai keturunan selanjutnya. Yang ketiga adalah kita akan mengalami kuasa dan kemuliaannya. Tuhan Yesus memanggil kita untuk menjadi saksinya. Dia mau memanifestasikan kuasanya melalui hidup kita. Dan itulah sebabnya dia memanggil dan mengutus satu generasi di akhir zaman, yaitu generasi Yeremia. Generasi anak-anak muda untuk menggenapi rencananya bagi dunia ini, yaitu penuaian yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Oleh sebab itu, ambillah keputusan untuk hidup di dalam kekudusan Tuhan, supaya rencananya yang indah digenapi di kehidupan kita semua. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.